Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Irsyamla Prasha dari absen 11, NIM 2402022 dari kelas 1 Teknik Elektronika A. Pada video kali ini, saya akan bercerita sedikit mengenai kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Di tanah Kanaan yang damai, hiduplah seorang nabi yang bijaksana bernama Yakub. Ia memiliki 12 anak laki-laki yang semuanya tampan dan kuat. Di antara mereka ada satu anak yang sangat disayanginya. Namanya Yusuf. Yusuf adalah anak yang lembut, jujur, dan selalu menuruti perintah ayahnya. Ia juga dikenal karena wajahnya yang sangat rupawan, seperti cahaya bulan di malam hari. Setiap malam, Nabi Yakub mengajak anak-anaknya berkumpul untuk bercerita tentang kisah para nabi terdahulu. Yusuf selalu duduk paling dekat dan mendengarkan dengan mata berbinar. Ia sangat mencintai ilmu dan keimanan. Saudara-saudaranya menyadari kasih sayang ayah mereka lebih banyak tertuju pada Yusuf. Di hati mereka mulai tumbuh rasa iri yang perlahan berubah menjadi cemburu yang besar. Suatu malam, Yusuf terbangun dengan wajah penuh cahaya. Ia berlari ke kamar ayahnya dan berkata, "Ayah, aku bermimpi. Aku melihat matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepadaku." Nabi Yakub terdiam sejenak. Ia tahu ini bukan mimpi biasa. Ia lalu memeluk Yusuf dan berkata lembut, "Wahai anakku, jangan ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Mimpi ini berasal dari Allah. Ia sedang menyiapkan sesuatu yang luar biasa untukmu." Yusuf mengangguk, meski belum memahami sepenuhnya makna dari mimpinya. Ia percaya bahwa ayahnya benar. Di langit malam itu, bintang-bintang bersinar terang seolah mengiyakan bahwa Yusuf memiliki takdir yang istimewa. Hari demi hari berlalu. Rasa iri saudara-saudara Yusuf semakin membesar. Mereka mulai berkata satu sama lain, "Mengapa ayah selalu memihak Yusuf? Apakah kita bukan anak-anaknya juga?" Kemarahan mereka terus tumbuh, hingga suatu hari mereka menyusun rencana. "Mari kita singkirkan Yusuf. Jika dia tidak ada, ayah pasti akan mencintai kita semua sama rata," kata salah satu dari mereka. Namun, seorang saudara berkata, "Jangan dibunuh. Kita buang saja dia ke sumur di padang pasir, biar nanti dia ditemukan orang lain." Mereka semua setuju. Hati mereka telah tertutup oleh kecemburuan. Mereka tak tahu bahwa rencana mereka akan membawa Yusuf pada takdir luar biasa yang sudah Allah siapkan. Keesokan harinya, saudara-saudara Yusuf berkata pada ayah mereka, "Ayah, izinkan Yusuf ikut dengan kami bermain di padang. Kami akan menjaganya." Nabi Yakub awalnya ragu, tapi setelah mereka bersumpah akan menjaga Yusuf, akhirnya beliau mengizinkan. Saat tiba di padang pasir, mereka menyeret Yusuf ke sumur tua dan melemparkannya ke dalam. Yusuf menangis, "Saudara-saudaraku, mengapa kalian melakukan ini padaku?" Tapi mereka hanya pergi dan meninggalkannya. Sore harinya mereka pulang, membawa baju Yusuf yang dilumuri darah palsu dari seekor kambing. Lalu berkata, "Ayah, Yusuf dimakan serigala." Nabi Yakub tak percaya. Ia memegang baju itu dan menangis. "Hatiku tahu ini bukan kebenaran." Ia pun bersabar dan terus berdoa pada Allah. Di pagi berikutnya, sekelompok pedagang datang melewati sumur itu. Saat menimba air, mereka terkejut melihat seorang anak di dalamnya. "Ini anak tampan, mari kita bawa dia ke Mesir dan jual sebagai budak." Yusuf tidak melawan. Ia tahu Allah bersamanya. Sesampainya di Mesir, Yusuf dijual kepada seorang pejabat tinggi kerajaan. Di rumahnya, Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang jujur, sopan, dan sangat cerdas. Majikannya pun menyayanginya. Namun, cobaan berat menanti Yusuf. Istri sang pejabat mulai tertarik pada Yusuf dan merayunya. Yusuf menolak karena takut kepada Allah.
Wanita itu marah, lalu memfitnah Yusuf hingga ia dipenjara. Tapi Yusuf tetap sabar. Ia tahu semua ini pasti ada hikmahnya. Di penjara, Yusuf tak menunjukkan rasa marah atau kecewa. Ia tetap ramah, sopan, dan rajin beribadah. Semua orang menyukainya, termasuk dua tahanan yang datang bersamanya. Suatu hari, kedua tahanan itu bermimpi aneh. Mereka meminta Yusuf untuk menafsirkan mimpi mereka. Yusuf berkata, "Ini semua datang dari Allah. Aku hanya menyampaikan." Tafsir Yusuf terbukti benar. Salah satu dari mereka pun keluar dari penjara dan bekerja di istana raja. Sebelum pergi, Yusuf berpesan, "Tolong ceritakan tentang aku pada raja." Tapi ia lupa dan Yusuf harus menunggu lebih lama lagi. Tahun-tahun berlalu. Yusuf tetap berada di penjara. Tapi ia tidak berputus asa. Ia tetap berdoa, belajar, dan membantu sesama narapidana. Meski di balik jeruji, hatinya tetap merdeka karena penuh iman. Ia tahu Allah pasti punya rencana. Setiap malam, ia memandang langit dari celah kecil di tembok penjara dan berkata, "Wahai Tuhanku, aku percaya padamu. Aku tahu waktumu adalah yang terbaik." Suatu malam, Raja Mesir bermimpi tentang 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus, dan 7 bulir gandum hijau diikuti dengan 7 yang kering. Ia bangun ketakutan dan bertanya pada semua penasihatnya, tapi tak ada yang bisa menjelaskan arti dari mimpinya. Lalu pelayan yang pernah dipenjara bersama Yusuf berkata, "Ada seorang di penjara yang pandai menafsirkan mimpi." Raja memanggil Yusuf. Dengan tenang, Yusuf berkata, "Akan ada 7 tahun masa subur, lalu 7 tahun masa kelaparan. Siapkanlah cadangan makanan dari sekarang." Raja terkesan dengan kebijaksanaan Yusuf. Sebelum menerima jabatan, Yusuf berkata, "Buktikan dulu bahwa aku tidak bersalah." Setelah penyelidikan, terbukti bahwa Yusuf memang difitnah. Ia pun dibebaskan dengan kehormatan. Raja mengangkat Yusuf sebagai pengatur logistik negeri. Yusuf kini menjadi orang penting, tapi ia tidak sombong. Ia tetap rendah hati dan bersyukur kepada Allah. Sebagai pemimpin, Yusuf bekerja keras. Ia membangun gudang-gudang besar, menyimpan hasil panen, dan mengatur persediaan makanan. Ketika masa paceklik datang, seluruh negeri selamat. Rakyat Mesir sangat mencintai Yusuf. Dari berbagai negeri, orang datang ke Mesir untuk membeli makanan. Di antara mereka adalah saudara-saudara Yusuf. Mereka tidak mengenalinya, tapi Yusuf mengenali mereka. Yusuf tidak langsung membalas mereka. Ia ingin tahu apakah mereka telah berubah. Ia berkata, "Jika kalian datang lagi, bawalah adik kalian." Ketika mereka datang kembali bersama adik bungsu mereka, Yusuf hampir menangis melihatnya. Ia mengatur rencana agar adiknya bisa tinggal di Mesir bersamanya. Hatinya masih penuh kasih, meski mereka telah menyakitinya di masa lalu. Akhirnya, Yusuf berkata, "Tahukah kalian siapa aku? Akulah Yusuf, saudara kalian." Mereka terkejut dan ketakutan. Tapi Yusuf berkata, "Jangan takut, aku telah memaafkan kalian. Semua ini bagian dari rencana Allah." Saudara-saudaranya menangis haru. Mereka menyadari betapa mulianya hati Yusuf. Ia tidak pendendam. Ia hanya ingin keluarganya bersatu kembali. Yusuf mengirimkan pakaian kepada ayahnya di Kanaan. Ketika Nabi Yakub mencium pakaian itu, ia berkata, "Ini aroma Yusuf." Tiba-tiba penglihatannya yang dulu hilang karena terlalu sering menangis pun kembali. Nabi Yakub dan seluruh keluarga lalu berangkat ke Mesir. Saat mereka bertemu, Yusuf memeluk ayahnya erat-erat. Tangis bahagia mengalir. Keluarga itu kini bersatu kembali.
setelah bertahun-tahun berpisah. Hikmah dari cerita tadi yang sudah disampaikan, bahwasannya kita harus meneladani kesabaran dari Nabi Yusuf alaihissalam. Kita harus percaya bahwa Allah pasti merencanakan hal yang baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.